Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifullah Bakri, NPM 20 11 10 67 dari Lokal Administrasi Keperdataan Islam A, semester 6, mata kuliah Hukum Keluarga di beberapa negara Muslim. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan salah satu judul dari mata kuliah tadi, yaitu pengaturan kafaah dalam hukum keluarga di beberapa negara Muslim. Bagian yang pertama yaitu pengaturan kafaah di negara Turki. Menggali ketentuan kafaah yang berlaku di negara Turki secara spesifik dapat ditemukan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di negara Turkinya, yaitu Ottoman Law of Family Rights, dibentuk dan disahkan pada tahun 1917 di Turki. Ketentuan kafaah ini di negara Turki ini meliputi dari pasal 45 sampai dengan pasal 50. Nah, jadi kalau masalah ketentuan kafaah ini di Undang-Undang Negara Turki itu berada di pasal 45 dan sampai pasal 50. Nah, yang di dalam termuat dalam Ottoman Law of Family Rights, artinya hukum keluarga negara Turki. Nah, mungkin secara ini bisa dibaca sendiri kan. Saya supaya mempersingkat waktu, jadi saya akan mungkin yang kesimpulan yang dapat saya ambil dari pengaturan kafaah di negara Turki ini, yaitu artinya kafaah atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sangat ditekankan di negara Turki ini. Apabila ketahuan tidak sekupu atau tidak sekafaah antara laki-laki dengan perempuan ini, maka diperbolehkan untuk menggugat cerai atau mengadukan ke pengadilan untuk dicerai dalam pernikahannya. Nah, itu sepertinya artinya kan dalam negara Turki ini masalah kafaah ini sangat menonjol sampai dibuat dalam undang-undangnya. Nah, mungkin itu sepertinya kesimpulan yang saya bisa ambil dari negara Turki ini. Selanjutnya langsung ke konsep kafaah dalam hukum perkawinan di Indonesia. Artinya konsep kafaah di negara kita sendiri. Berhubungan dengan adanya konsep kafaah dalam hukum perkawinan dalam Islam, maka bagaimana masyarakat di Indonesia menerima konsep tersebut, khususnya perwujudan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku. Kalau kita lihat di sini lah isi peraturan undang-undang yang berlaku, konsep kafaah itu tidak termanifestasikan dengan jelas dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya tidak diatur, ibaratnya tidak diatur dengan jelas. Maksudnya tidak harus kini kada. Nah, itu artinya hal tersebut dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, di mana isi pasal demi pasal di dalam aturan tersebut tidak ada aturan yang mensyaratkan adanya konsep kafaah dalam hal terjadinya perkawinan, khususnya dalam proses peminangan dan pencegahan perkawinan. Namun, tidak semua konsep kafaah ditolak keseluruhannya oleh masyarakat dalam hal tersebut. Kalau dilihat dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maka syarat untuk melakukan perkawinan harus sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh mempelai berdua, atau dapat ditafsirkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai mempunyai persamaan agama, atau dengan kata lain bahwa perkawinan tidak bisa dilakukan dengan hukum agama yang berbeda. Artinya yang sekafaah diatur dalam negara kita ini hanya sekafaah dalam masalah agama. Kalau sekafaah masalah harta, masalah derajat atau kedudukan itu tidak diatur secara spesifik. Nah, itu mungkin, tapi bisa aja diatur masing-masing daerah atau masing-masing adat kebiasaan yang berada di sana. Mungkin seperti itu. Lalu, selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ada juga aturan yang lebih khusus mengatur tentang perkawinan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia, khususnya yang terdapat dalam bab 1 tentang perkawinan. Kalau melihat isi pasal demi pasal dari aturan tersebut, bahwa syarat sekupu dalam pengertian kafaah tidak diharuskan dalam proses terjadinya perkawinan, atau lebih jelasnya di dalam pasal 61 kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa tidak sekupu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekupu karena perbedaan agama atau ikhtilaful adin. Nah, artinya kan tidak sekupu ini maksudnya dalam masalah derajat atau harta itu beda apa-apa gitu. Nah,
kada jadi alasan supaya kada boleh kawin antara dua pasangan itu. Tapi kalau berbeda agama atau berbeda pemahaman dalam masalah agama, nah itu bisa jadi alasan untuk tidak bisa bersatu seperti itu. Dari pasal ini dapat disimpulkan meskipun dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan pencegahan perkawinan oleh wali nikah khususnya terdapat di dalam pasal 60 ayat 2 KHI, yaitu dalam hal bila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan aturan undang-undangan. Namun syarat sukupu tidak bisa dijadikan alasan pencegahan perkawinan oleh wali nikah kecuali disebabkan karena ketidaksamaan dalam hal agama yang dianut masing-masing calon. Nah, ya itu model yang kayak di atas tadi juga. Nah, seperti itu tuh. Lalu pulang selanjutnya itu korelasi masalah KPAH dengan pendapat ulama. Nah, KPAH dalam pemikiran ulama fikih empat mazhab terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait kedudukan KPAH dalam pernikahan. Mayoritas ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, artinya kada banyak nih dari beliau riwayatnya, berpendapat bahwa KPAH tidak termasuk dalam syarat pernikahan. Dalam arti KPAH itu hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak sepadan. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa KPAH termasuk syarat sahnya pernikahan. Artinya dalam riwayat Imam Abu Ahmad bin Hambal ini ada ikhtilaf. Nah, itu artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sederajat atau sekupu. Nah, itu ikhtilafnya. Artinya ada yang memadahkan masalah KPAH ini tidak apa-apa, ada juga yang masalahkan harus sekapah. Nah, seperti itu. Nah, dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan KPAH, ulama berbeda pendapat sebagai berikut. Menurut ulama mazhab Syafi'i, yang menjadi kriteria dalam KPAH adalah agama, nah, nasab atau kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan diri, dan terbebas dari cacat. Menurut ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang menjadi dasar disyariatkannya KPAH adalah nasab atau kebangsaan, kualitas keimanan, hirfah atau profesi, kemerdekaan dirinya, agama, serta kekayaan. Menurut ulama mazhab Hambali, kriteria KPAH adalah agama, nasab atau kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan diri, terbebas dari cacat, dan kekayaan. Menurut ulama mazhab Maliki, yang menjadi dasar disyariatkannya KPAH hanyalah agama, harta, dan bebas dari cacat. Para ulama sepakat menempatkan agama sebagai kriteria utama dalam KPAH. Artinya masalah KPAH ini harus seagama gitu nah. Karena boleh ibaratnya atau masalah agama dalam KPAH ini yaitu ditekankan agamanya dalam berumah tangga, diutamakan agamanya yang lebih baik dalam rumah tangga untuk memilih kriteria calon pasangan. Nah, model seperti itu toh namun saya dapat ambil pelajarannya dari perbedaan pendapat atau persamaan pendapat dari ulama tadi, kesepakatan ulama tadi. Nah, lalu didasarkan pada firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat 18 yang menjelaskan artinya itu, apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama. Nah, itu lalu dalam sebuah itu ulama juga ada yang mengatakan bahwa KPAH itu masalah nasab, artinya orang yang bagus, pekerjaan artinya pekerjaannya tuh artinya sama gitu nah. Habis itu pulang kekayaan itu masalah harta kan. Nah, itu seperti itu. Lalu masalah harta ini, ulama juga berbeda pendapat. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal menganggap bahwa kekayaan dimasukkan ke dalam kriteria KPAH. Beliau berkata, orang miskin akan menyusahkan istrinya dalam memberikan uang belanja, karena orang bisa disebut fakir dilihat dari sedikit atau banyaknya kekayaan yang dimiliki. Seperti terhormatnya seseorang karena nenek moyangnya yang terpandang terhormat. Mazhab Maliki menganggap bahwa faktor kemiskinan termasuk salah satu perkara yang menyebabkan dibatalkannya pernikahan yang dilakukan oleh seorang ayah bagi anak gadisnya. Maksudnya jika ternyata laki-laki itu tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya, maka menurut mazhab Maliki harta termasuk dalam kriteria KPAH. Abu Hanafiyah tidak berpendapat seperti itu. Beliau mengatakan yang dianggap sukupu yaitu laki-laki yang tidak sanggup membayar mas kawin dan nafkah. Sehingga apabila tidak sanggup membayar mas kawin dan nafkah, maka dianggap tidak sukupu. Lalu itu termasuk masalah kemerdekaan diri, artinya ini kan bahari lah kemerdekaan diri ini model budak gitu nah. Mungkin semua orang merdeka aja sudah karena kayak bahari lagi. Habis itu bebas dari cacat, maksudnya kan cacat ini kan beragam gitu nah, macam-macam kan, ada kekurangan kejiwaan atau kekurangan anggota badan. Nah, tapi kan kalau menurut ulama yaitu Ibnu Qayyim Sidin berkata, adapun yang dikehendaki suatu hukum ialah masukkan unsur agama ke dalam kriteria KPAH, yaitu dijadikan sebagai hal dasar dan upaya mencapai kesempurnaan. Karena itu hendaknya wanita solehah tidak dinikahkan dengan laki-laki fasik. Al-Quran dan Sunnah tidak mencemati hal dan agama dalam masalah KPAH. Artinya kan maksud Sidin tuh yang cacat tuh ya itu cacat asal agama, artinya kurang di agama mungkin lah.
mungkin di situ. Nah, jadi kan munnya agamanya bagus saja, mun masalah penyakit atau ini itu aja kalau jadi obati ibaratnya kada mesti nang anu aja. Nah, kayak itu tuh. Lalu ulang ya yang ujung-ujungnya di sini di antaranya kemungkaran yang biasa terjadi di tengah masyarakat, yaitu banyak dari mereka yang lebih memilih dan mengutamakan orang-orang fasik daripada mukmin yang bertakwa, yaitu hanya karena harta yang berlimpah dan kedudukan tinggi dari orang tersebut, padahal bisa jadi pekerjaan orang fasik tersebut adalah pekerjaan yang haram, otomatis rasanya pun menjadi haram serta jauh dari ketaatan kepada Allah. Dalam hal ini, para wali akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas tindakan mereka yang telah menelantarkan putri-putri mereka. Karena itu, hendaknya seorang wanita memilih laki-laki yang berakhlak dan beragama. Nah, jadi ini kecacatan masalah agama itu yang menyebabkan banyak buruknya. Nah, kapaahnya macamnya adalah di kapaah dalam pernikahan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Nah, di kalangan imam mazhab sendiri terdapat banyak perbedaan mengenai kriteria kapaah dalam hal pemilihan pasangan suami istri. Apabila seorang wali dan calon pengantin perempuan sepakat untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak kapaah, maka akad nikahnya tetap sah. Demikian menurut pendapat mazhab Hanafi, memiliki Syafi'i, sedangkan mazhab Hanbali berpendapat tidak sah. Nah, perbedaan ada gitu. Nah, di atas telah disebutkan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh ulama fikih. Kriteria tersebut merupakan syarat yang ideal sebagai jaminan hidup bahagia sejahtera dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Namun hal tersebut jarang sekali didapati secara menyeluruh karena keadaan manusia yang tidak selalu sempurna. Maka yang harus ditambahkan dalam hal pemilihan pasangan suami istri adalah pada faktor agama. Sebab agamalah yang dapat menentukan berhasil tidaknya suatu keluarga dalam menggapai sakinah. Wassalam. Sekian, terima kasih banyak. Itu dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta rela.